Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Forza! Forza! Alhamdulillah, kepada yang saya banggakan DPP Forza yang baru saja dilantik, terutama Ketua Umum Saudara Kuswanto beserta jajaran Sekjen Bendahara. Yang saya banggakan seluruh anggota Forza dari berbagai macam Dewan Perwakilan Daerah yang hadir. Kemudian tamu undangan, hamba Allah yang sangat saya cintai, Bapak Haji Ishak Iskandar beserta putra Agus, tim beliau Ustadz Nur, Ustadz Ibnu Khaldun, dan kemudian ada dari PP Pemuda Pancasila yang diwakili oleh Kamelia Malik dan Zairin. Salam buat Bung Yakto. Beliau ketua saya di PP, tapi beliau anak buah saya di PAMI. Kolaborasi. Kemudian saya dengar dari ada FPR, fans berat Roma Irama, bukan? Karena dulu waktu ada kasus apa namanya di DPR, saya kaget sekali ada teman-teman FPR hadir sebagai katakanlah supporter. Itu ada kasus apa sih, dangdut erotik. Saya baca di sini FPR, saya pikir Forum Betawi Rempuk. Rupanya fans berat Roma. Luar biasa. Oh, FPR. Kemudian Ketua Dewan Penasehat Bapak Dr. Sutrisno Muslimin. Penasehat atau pembina? Pembina, mohon maaf. Ketua Dewan Penasehat Kiai Haji Anas Kurdi, yang beliau juga sekaligus Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Takdir Masjid dan Musyola Indonesia, Fahmi Tamami. Kemudian ada Jenderal Juara Haji Damin Sada. Kemudian Masya Allah banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu, but I love you all. You have to. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum periode ini saya sama sekali tidak terlibat dalam kepengurusan Forza, dan saya tidak ingin terlibat di dalam kepengurusan Forza. Hal itu dalam rangka menjaga kemurnian suatu organisasi fans club di mana idola tidak boleh terlibat, sehingga tidak ada kesan bahwa fans ini adalah hasil rekayasa dari idolanya. Namun pada perjalanan Forza periode pertama, saya melihat adanya oknum-oknum anggota Forza
yang memanfaatkan Forza untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan sesaat, sehingga timbullah gonjang-ganjing di antara fans Forza itu sendiri, yang tentunya sekaligus membawa nama baik saya pribadi sebagai Rhoma Irama. Inilah yang kemudian saya putuskan bahwa pada Munas berikut yang kedua, saya sebagai objek Anda, sebagai idola Anda, ternyata untuk mengantisipasi situasi kondisi yang memang tidak kondusif untuk organisasi yang bisa mencederai nama baik organisasi, bahkan nama baik Rhoma Irama dan Soneta, maka saya putuskan saya harus hadir sebagai, katakanlah, yang memiliki hak veto di dalam Forza, yaitu sebagai ketua bidang pertimbangan, bukan partai, Forza. Keberadaan kita sama, saya dan Kuswanto dan kalian Rhoma dan kalian sama, yaitu mengemban amanat Allah dan Rasulnya dalam rangka menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Qala ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh menyerukan hal-hal yang positif, hal kebaikan, dan dengan sungguh-sungguh mencegah berbagai macam keburukan atau kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Amin. Saya kepingin beruntung. Oleh karena itu, beruntung dalam hal ini selamat, bahagia minad dunya ilal akhirah. Selamat, bahagia mengarungi kehidupan dunia yang akhirnya kita akan abadi di akhirat kelak. Oleh karena itu, dengan kemampuan, passion yang Allah berikan kepada saya, yaitu kemampuan bernyanyi, kemampuan melahirkan lirik-lirik lagu, maka saya bertekad bahwa anugerah Allah yang berupa bakat ini akan saya persembahkan kepada Allah SWT dengan berniat, bertekad menegakkan al-ma'ruf wa nahi munkar. Oleh karena itu, 13 Oktober 1973 saya deklarasikan Soneta The Voice of Muslim. Saat itu Soneta menjadi pembawa suara Islam. Kemudian saudara-saudara sekalian membentuk satu organisasi yang menyatakan minat, yang menyatakan cinta, mahabbah kepada Rhoma. Kenapa? Bukan Rhoma Irama hebat. Karena antara Rhoma dan Anda semua memiliki keinginan yang sama, memiliki tekad yang sama. Bagaimana Rhoma Irama ingin menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar, itu pun tersirat di dalam hati Anda sekalian. Itu sebabnya Anda membentuk organisasi yang bernama Forza, Fans of Rhoma and Soneta. Saya selama ini sebagai barangkali kita ini satu barisan, ibarat kereta api. Mungkin ada gerbong Forza, ada gerbong Fahmi Tamami, ada gerbong Pami, ada gerbong. Saya ditunjuk oleh Allah SWT sebagai lokomotifnya. Tapi kita satu gerbong, kita satu barisan yang sama.
yang ingin berkontribusi sesuai perintah Allah SWT dalam mengisi usia-usia yang selama ini kita reguk. Oleh karena itu, pesan saya bahwa sesuai dengan komitmen Anda sebagai Forsa, Anda akan menjaga karya cipta Rhoma Irama, melestarikannya, dan tentunya yang terutama adalah bagaimana mengamalkannya. Ketika saya membuat lagu dakwah, saya kumpulkan dulu itu sonet lagu. Dengarnya lagu. Sebelum kita boleh mendendangkannya, maka kita yang harus pertama mengamalkannya. Karena ada firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Besar murka Allah kepada orang yang pandai berkata tapi dia tidak melakukannya. Pandai memberi nasihat, dia tidak melakukannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semakin kokoh saya menegakkan soneta The Voice of Muslim setelah saya melihat bahwa ternyata the power of music itu efektif untuk mewarnai karakter manusia. Berdasarkan observasi saya, seperti contoh pendiri FCSI, Saudara Endang almarhum, dia menyatakan, Bang Haji, dulu saya ini preman bis itu, markas apa? Terminal bis. Kerjaan saya mabuk, malak, berjudi, berzina. Tapi Masya Allah begitu mendengar lagu-lagu Anda, saya taubat Bang Haji. Saya gak berani lagi main judi, gak berani lagi mabuk. Saya taubat Bang Haji berkat lagu Anda. Di cerita ini bersayap almarhum, Allahumma ghfirlahu, semoga Allah yang punya Allah. Saya lihat fanatisme dia terhadap sonata begitu luar biasa ketika dia cerita begini. Saya kawin Bang Haji, bini saya nggak demen sama soneta. Tiap saya putar lagu soneta dia ngomel, gue ceraiin Bang Haji. Jadi istrinya diceraiin karena nggak senang sonetanya. Kayak gitu. Nah, observasi ini banyak saya dengar. Bang Haji dulu saya mencuri, Bang Haji dulu saya kurang ajar sama ibu saya, Bang Haji dulu bla bla. Sampai yang seperti saya ceritakan, ada seorang dosen bahasa Inggris Universitas Erlangga Surabaya mengatakan kepada saya, you are my teacher. Rhoma, you are my teacher. Kamu adalah guru saya. Lalu saya bilang, how can you say like that? Bagaimana Anda bisa bilang saya guru Anda? Ternyata banyak langkah dan sikap saya itu berkat terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Subhanallah. Sampai saya bilang kepada teman-teman dosen, kamu harus dengar soneta. Masya Allah, saya semakin sadar bahwa ternyata the power of music can change character of human beings. Jadi dalam hari ini Rhoma dan Forsa adalah satu. Kita sama, cuma bedanya Rhoma di depan, Anda kalau di belakang nggak mau ya, samping ya. Karena lokomotif. Kita satu visi, satu misi, satu cita-cita. Ingin mengamalkan perintah Allah SWT sehingga kita bisa berkontribusi kepada bangsa ini. Forsa harus menjadi pionir, warga negara yang beriman, bertakwa,
berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Loyalitas ini poin keempat tapi penting sekali. Tanpa sami'na wa ta'na, banyak organisasi yang hancur karena tidak adanya loyalitas terhadap pimpinan. Maka sami'na wa ta'na ini harus menjadi prinsip dasar dari perusahaan. Ketahuilah bahwa kita akan mengisi hidup kita melalui lagu-lagu yang Allah berikan kepada Rhoma Irama untuk berkontribusi kepada bangsa ini, agar kita menjadi warga bangsa yang peduli kepada tanah air, agar kita menjadi umat Islam yang peduli kepada agamanya. Zul Islam wal Muslimin, Zul Indonesia wal Indonesia, itu harus menjadi bagian dari cita-cita Forza. Dan sekarang ini Anda tahu bahwa Rhoma Irama tengah mendirikan perguruan Islam Rhoma Irama. Itu ternyata satu arah dari lirik-lirik lagu Rhoma. Masih ingat nggak lagu pantun pinuntun? Iya, betul. Sedari kecil sehingga dewasa. Rumah masa depan. Oh, masa depan. Bukan pantun pinuntun. Protes Abung. Saya ingin mendirikan perguruan Islam. Yang di sana juga tentu nanti akan ada satu kurikulum mengenai seni. Karena ternyata seni ini punya daya rusak yang luar biasa dan juga punya daya bangun yang luar biasa. Jadi melalui perguruan Islam Rhoma Irama, pertama saya selalu berobsesi bagaimana menyatukan umat Islam dalam koridor ukhuwah Islamiyah, di mana banyaknya perpecahan di kalangan umat. Kita tahu ini bukan kehendak umat. Kita tahu ini adalah ada rekayasa tangan-tangan luar yang ingin memecah belah kita. Oleh karena itu fahmi tamami saya bentuk dalam rangka merekat ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan-perbedaan bersifat furu'iyah, sekaligus menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu minimal dalam koridor Madzhabul Arba'ah, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Oleh karena itu saya himbau kepada Forza semua, karena kamu dan aku adalah satu, bahwa gerakan pendirian Islam ini juga harus merupakan cita-cita Anda semua, harus merupakan perjuangan Anda semua. Selanjutnya saya ingin menyampaikan satu lirik, di mana lirik itu saya buat melihat kondisi sekarang, bahwa melalui media sosial kehidupan sudah mengerikan sekali, saling caci maki, saling hujat, saling fitnah. Udah tidak ada lagi akhlak. Lahirlah lagu akhlak. Rame-rame nyanyi ya. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Satu lagu lagi.